Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, saat ini kita akan membahas subchapter 14.2. Ya. Kemarin kita sudah membahas atau membuat video untuk chapter 14.1, yaitu tentang fungsi peubah bebas yang banyak ya, peubah bebas yang banyak. Nah, untuk saat ini kita membahas limit dan kekontinuan untuk fungsi, khususnya pada fungsi dua variabel ya, dua variabel. Ya. Nah, kita bisa mengingat kembali limit dan kekontinuan untuk fungsi satu variabel yang sudah kita pelajari pada mata kuliah kalkulus dasar sebelumnya ya. Mungkin di semester 1 atau ya biasanya di semester 1. Baik Ananda semua, kita mulai dengan fungsi dengan satu variabel ya. Oke. Misalnya kita punya grafik fungsi ya, misalnya seperti ini. Ini katakanlah y sama dengan fx ya. Kemudian di sini ada titik c misalnya ya. Ya, titik c. Oke, kita akan menyatakan limit x menuju c fx misalnya sama dengan berapa gitu ya. Ya, oke. Nah, kalau kita ingin menentukan limit x menuju c fx untuk fungsi satu variabel, maka kita bisa melihat ya, misalnya titik x yang ada di sebelah kiri ya, titik x yang ada di sebelah kiri C. Pada grafik kita bisa perhatikan nilai fungsinya ya. Sebenarnya nilai fungsi itu ada pada sumbu Y ya, ada pada sumbu Y. Ya. Tetapi pada saat kita menggambar menentukan titik pada sumbu X, maka pada grafik juga kita bisa tentukan titiknya ya. Misalnya X-nya ya lebih dekat lagi ke C dari kiri ya, maka titiknya ada di pada grafik di atas. Ananda bisa lihat pada grafik di atas ya. Oke. Ya. Nah, terlihat bahwa pada saat ya nilai-nilai X ya, nilai-nilai X kita ambil lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi ke C dari arah kiri, maka nilai-nilai fungsinya yang kita bisa perhatikan pada grafiknya itu akan menuju ke suatu titik tertentu pada grafik. Jadi kalau kita memperhatikan pada sumbu Y, katakanlah nilai pada sumbu Y itu adalah L ya, maka dari kiri kita bisa katakan bahwa jika X mendekati C dari arah sebelah kiri ya, maka nilai-nilai fx-nya juga dekat dengan bilangan L, dan itu L bisa diperhatikan pada sumbu Y. Nah, demikian juga misalnya kalau kita ambil titik di sebelah kanan sumbu Y, maka pada grafiknya bisa kita lihat ya. Nah, titiknya aja. Misalnya saya dekatkan lagi ke C gitu di sebelah kanan, maka ini titiknya. Dekat lagi ke C di sebelah kanan, ya kita di grafiknya juga semakin dekat dengan titik tertentu. Nah, di sini juga kita bisa lihat pada saat nilai-nilai X itu kita ambil dekat dengan C, lebih dekat lagi, maka titik-titik pada grafik ya, fungsi f itu kalau kita perhatikan nilai-nilainya pada sumbu Y itu akan dekat juga dengan
C. Ya, jadi berdasarkan grafik ya. Ini belum definisi ya. Jadi hanya berdasarkan grafik nampak terlihat bahwa jika X kita ambil dekat dan semakin dekat ke C, maka nilai-nilai fungsi fx juga akan semakin dekat dengan L. Ya, dengan demikian kita bisa nyatakan bahwa berdasarkan fenomena ini kita bisa tulis bahwa limit X menuju C fx itu sama dengan L ya. Nah, sama dengan L. Itu berdasarkan informasi yang kita perhatikan pada grafik. Pada dasarnya kita hanya menduga ya, jadi hanya menduga bahwa limitnya itu adalah L. Tetapi untuk menunjukkannya, ya tetap kita harus kembali ke definisi. Apa maknanya limit X menuju C fx sama dengan L? Kita perhatikan definisinya. Ya. Ya, definisinya ya masih ingat Ananda semua? Ya, untuk setiap epsilon positif ya. Ya, ada delta positif sedemikian sehingga gitu ya. Kalau atau jika jarak ini jadi jarak X dengan C ya, jadi jarak X dengan C ini kurang dari delta, maka jarak fx dengan L kurang dari epsilon. Nah, ini adalah kalimat matematika. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk setiap epsilon positif ada delta ya. Nah, hubungan antara epsilon dan delta itu berada pada kalimat berikutnya ya, kalimat ini. Apa hubungannya epsilon dan delta? Yaitu kalau jarak X dengan C kurang dari delta dan lebih dari 0, maka jarak, ya kita menggunakan tanda mutlak ya sebagai jarak. Jarak fx dengan L kurang dari epsilon. Ya, saya kira kita sudah berlatih pada kalkulus 1 untuk mencari nilai delta, karena yang dicari di sini begitu diberikan epsilon, Ananda harus bisa cari nilai deltanya yang cocok, nilai deltanya yang cocok dengan kalimat setelahnya, ya gitu ya. Ya, oke. Nanti kita akan berlatih untuk fungsi 2 variabel. Ya, oke Ananda. Sekarang kita akan melihat bagaimana kalau fungsinya adalah fungsi 2 variabel ya, 2 variabel. Oke, katakanlah kita memperhatikan fungsi dari R2 ya, R2 ke R1. Ya. Apa artinya ini? Itu artinya fungsi ini memetakan titik-titik pada R2. R2 itu titik-titik yang ada pada bidang X, O, Y ya. Jadi katakan ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, dan ke atas ini adalah sumbu Z ya. Nah, jadi titik-titik yang ada pada bidang X, O, Y, Ananda bisa lihat bidang X, O, Y itu adalah bidang datar pada Z sama dengan 0 ya. Pada Z sama dengan 0 dipetakan ke dalam ruang ya. Ke dalam ruang X, Y, Z, tetapi nilai-nilai fungsinya itu hanya merupakan bilangan real. Jadi yang kita ambil ini adalah nilai-nilai fungsi ini ya. Jadi kalau misalnya X, Y di sini itu tentu dipetakan ke nilai fungsi f X, Y. Nah,
fenomenanya bisa kita lihat ya. Jadi gambar untuk fungsi dua variabel itu merupakan permukaan ya. Jadi suatu permukaan, katakanlah kalau kita gambar seperti ini permukaan di ruang ya. Oke. Wah, gambarnya kurang bagus ya. Oke. Katakan kita ingin melihat bagaimana fenomena sebenarnya limit x, y. Jadi hati-hati bukan x saja ya. X, y menuju misalnya titik ya, titik C itu titik C, C1, C2 ya. Nah, untuk fungsi f, jadi f x, y. Nah, bagaimana caranya melihatnya? Ini seperti apa fenomenanya? Oke, kita akan melihat contohnya nanti mungkin kita nanti cari gambar yang agak bagus ya. Tapi katakanlah misalnya di bidang x, y, disinilah titiknya ya. Ya, di sini. Nah, ini adalah titik ya, C1, C2. Ya, C1, C2. Nah, x, y pada saat x, y menuju C1, C2, ini fenomenanya tidak sama dengan pada saat kita memperhatikan limit fungsi di pada saat satu variabel ya, pada saat nilai fungsinya untuk fx jadi hanya satu variabel ya. Nah, itu kita perhatikan limit kiri dan limit kanannya ya. Jadi nilai-nilai x di sebelah kanan C dan nilai-nilai x di sebelah kiri C ya. Nah, kalau untuk fungsi dua variabel, nah yang kita perhatikan itu adalah nilai-nilai x, y ya. Jadi kalau saya gambarkan ini ya. Nah, semua titik x, y yang menuju ke C ya, menuju ke C itu bukan hanya dari kiri ke kanan tapi dari segala arah gitu ya. Ya misalnya x, y menuju ke C dalam arah seperti ini gitu ya. Ya, boleh juga misalnya dalam arah ya, seperti apa ya, sembarang saja, yang penting misalnya nilai x, y menuju ke C dalam arah seperti yang saya gambarkan. Nah, bagaimana nilai-nilai fungsinya? Jadi misalnya ini ya, kita gambar di pada permukaannya. Jadi kalau kita lihat permukaannya kemungkinan gambarnya begini ya. Ya ini. Oke, kemungkinan gambarnya ya mudah-mudahan bisa terrefleksi dalam pikiran Ananda ya. Jadi saya hanya menggambar seperti ini. Nah, katakanlah yang di atas itu adalah titik-titik pada permukaan z sama dengan fx, y. Ya. Jadi pada saat x-nya coba kita ambil ini yang lebih. Oke. Ya, jadi pada saat x-nya x, y di sini ya, di dekat C1, C2. Nah, mungkin ini titik di atas ini yang ini ya. Oke, katakan di situ. Nah, kalau titiknya bergerak menuju C1, C2, kemungkinan ini kita lihat di atas dia juga menuju ke suatu titik ya. Tapi titik pada grafiknya. Ya, titik pada grafiknya. Nah, kalau misalnya titiknya bergerak dari C1, C2, nah, coba Ananda perhatikan di bagian bawah ya. Maka kemungkinan ya di sini gambarnya. Bagaimana ya? Oke, katakanlah di sini ya. Nah, ini juga
perjalanan titiknya menuju ke suatu titik. Kalau memang limitnya ada ya, jadi akan seperti ini gitu. Ya. Nah, ini semua misalnya berlaku untuk semua arah ya, semua arah dari C1 ke C2. Boleh arahnya berputar, lalu mendekati C1 ke C2 dan sebagainya. Nah, kalau fenomena ini terjadi, kita bisa berpikir kemungkinan besar limitnya memang ada ya. Berapa kali limitnya? Nah, kita melihat nilai fungsi itu pada sumbu Z. Jadi kalau titiknya yang merah ini di tengah, kita bisa lihat kemungkinan nilainya di sini ya di L. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa menduga kalau X, Y menuju C1, C2 pada bidang X, Y, maka nilai-nilai fungsinya juga akan menuju ke nilai L ya pada sumbu Z-nya. Ya, kita bisa menduga seperti itu. Nah, kalau begitu kita bisa katakan bahwa kemungkinan besar limitnya adalah L. Ya, limitnya adalah L. Ya. Nah, limit, ingat nilai limitnya di sini adalah bilangan real ya, bilangan real. Nah, karena fungsinya dari R2 ke R. Nah, nilai fungsi itu kan ada pada himpunan bilangan R ya, atau bilangan real. Ya. Nah, fenomenanya bisa kita lihat pada gambar-gambar yang ada pada buku ya. Ya, oke. Ya, oke. Nah, ini rupanya ada gambar yang agak bagus. Ya, gitu ya. Nah, Ananda bisa lihat kalau ya X, Y ini menuju ke titik A, B ya. Ya, ke sana, ke situ. Ya, ini menuju A, B. Maka rupanya titik-titik yang ada di atas itu juga akan menuju ke suatu nilai ya. Nilainya L ya, nilainya L. Ya, di sini. Nah, ini juga kalau gambarnya di bawah begini, ini ke sana gitu. Nah, kemudian yang ini mana titiknya ya? Oh, dia menuju ke sini. Sorry. Nah, kemudian yang ini menuju ke sini juga. Ya. Jadi, rupanya bisa kita katakan bahwa limit X, Y menuju A, B ya. F, ini fungsi F ya. Tidak dinyatakan ya. Oh, F. Ya, F seperti ini. F X, Y ini sama dengan L ya. Nah, tetapi seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwa limit ini harus dibuktikan ya, dibuktikan ya. Nah, kita kembali ke halaman kosong dulu ya. Definisinya sama saja ya, definisinya sama saja dengan fungsi untuk satu variabel. Kita bisa tulis begini, limit X, Y misalnya menuju titik A, B, F X, Y itu sama dengan L ya, sama dengan definisi fungsi untuk satu variabel, yaitu apa? Untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian sehingga. Nah, sedemikian sehingga terjemahannya begini, jarak ya, ini jarak ya. Kalau jarak di R2 biasanya pakai tanda mutlak, norma ya, norm. Ya, ini sorry maaf, 0 kurang dari ya. X, Y jaraknya dengan A, B
Ya. Ini kurang dari delta. Nah, ini berakibat. Nah, fx, jarak fx dengan L, ya, ini masih kita menggunakan tanda mutlak biasa ya, karena itu hanya nilainya adalah bilangan real ya. Nah, kalau ini kan di R2 ini, yang di atas ini di R2. Kalau yang ini di R1. Ini kurang dari epsilon. Nah, kita harus terjemahkan yang ini. Nah, oke. Karena apa? Karena ini kan jarak 2 titik pada ruang berdimensi 2. Jadi ini kita bisa tulis yang ini apa? Masih ingat Ananda semua? Jarak 2 titik pada ruang berdimensi 2, akar, ya. Kalau x, y dengan a, b berarti akar x kurang a. Ini dari rumus Pitagoras diturunkan ya. Ditambah y kurang b kuadrat. Nah ini. Jadi tanda norm ya, yang tanda mutlak tetapi seperti apa itu, pagarnya ada 2 ya, bersusun ya. Nah ini tetap 0 kurang dari, ini kurang dari delta. Ini apa? Berakibat apa ini? Fx, y dikurangi L, ini kurang dari epsilon. Nah kalau begitu di bagian awal tetap kita tulis untuk setiap epsilon positif ada delta positif sedemikian sehingga, nah kita baca kelanjutannya, jika jarak x, y ya dengan a, b ini kurang dari delta, itu menggunakan akar dari x kurang a kuadrat ditambah y kurang b kuadrat kurang dari delta, maka apa? Jarak fx dengan L atau nilai mutlak fx, y dikurangi L itu kurang dari epsilon. Ya, itu yang apa? Definisinya ya. Ya. Oke, kita akan berlatih ya, berlatih untuk melihat apakah secara visual limitnya ada atau secara analitik limitnya ada atau tidak ada. Ya, kita berikan satu teori dulu sebelum masuk ke menentukan limitnya ada atau tidak ada ya. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa limit dari fungsi 2 variabel itu ada kalau titik-titik ya, titik-titik x, y mendekati C dari semua arah, mendekati C1, C2 ya, misalnya di sini. Ya. Oke. Ini adalah titik C1, C2. Kemudian ini misalnya titik-titik yang mendekati C1, C2 seperti ini. Kalau pada nilai-nilai fungsinya itu menuju ke suatu bilangan tertentu, maka limitnya ada. Ya, dengan demikian kita bisa nyatakan begini. Kalau x, y ya, misalnya ini x, y mendekati C1, C2, kemudian pada nilai-nilai fungsinya di atas misalnya ya, dia menuju ke suatu bilangan, misalnya ini dia menuju ke L1 ya. Nah, dia menuju ke nilai L1. Nah, kemudian pada saat x-nya x, y menuju C ya, misalnya dari arah lain menuju C1, C2. Ya, maksud saya C itu adalah C1, C2 ya. Ya.
C1, C2 dan pada nilai-nilai fx, y-nya ini misalnya perjalanannya begini ya. Nah, dia juga menuju ke, tetapi dia menuju ke bilangan lain ya. Ya, misalnya seperti ini. Dia menuju ke bilangan lain ya. Nah, katakan bilangan lain itu adalah L2. Ya, L1 tidak sama dengan L2 dari visualnya ya misalnya. Maka kita bisa katakan bahwa limit x, y menuju C1, C2 itu tidak ada gitu. Ya, tidak ada karena misalnya dari sebuah arah ya menuju C1, C2, x, y menuju C1, C2 dari suatu arah, maka nilai-nilai fungsinya menuju L1. Tetapi kalau kita ambil dari arah lain, misalnya ya dari arah lain ya ini di bawah, oke. Rupanya nilai-nilai fungsinya itu menuju ke bilangan lain atau bilangan L2 misalnya, maka kita bisa nyatakan bahwa untuk fenomena seperti ini limit x, y menuju C1, C2 fx, y ini apa? Ini tidak ada gitu. Ya, tidak ada. Ya. Ya, tidak boleh kita katakan limitnya adalah L1 atau L2. Ya. Ya. Nanti kita akan mempelajari berikutnya bahwa limit itu harus tunggal ya. Ya. Limitnya harus tunggal gitu. Ya, tapi itu nanti Ananda pelajari pada sesi yang lain. Mungkin juga pada mata kuliah analisis atau apa ya. Oke. Nah, jadi untuk fenomena seperti ini kita bisa nyatakan bahwa limitnya tidak ada ya. Nah, banyak kasus-kasus sehingga limit fungsi itu tidak ada. Kalau di kalkulus dasar atau kalkulus 1 itu kita sudah pelajari limit itu tidak ada kalau apa? Ya misalnya limit x menuju c, fx tidak ada, banyak variasinya. Ya misalnya limit kirinya tidak sama dengan limit kanan. Atau apa? Pada saat x menuju c, maka fx itu menuju ke tak hingga atau min tak hingga, kita juga bisa katakan limitnya tidak ada ya. Sebenarnya limit tidak ada ya tidak ada ini tidak ada di R gitu. Tetapi ada yang menuliskan limitnya sama dengan tak hingga atau limitnya sama dengan min tak hingga. Ya, oke lah ini terserah buku rujukan yang kita gunakan ya. Ya, baik Ananda semua, kita berlatih sekarang melihat soal-soal atau contoh-contoh ya. Oke. Nah, ini masih definisi saja ini. Ya. Nah, oke ini. Ya. Nah, ini dia. Ini soalnya memang sudah menyatakan limitnya tidak ada ya. Tunjukkan bahwa limit ya x kuadrat kurang y kuadrat per x kuadrat tambah y kuadrat untuk x, y menuju 0,0 itu tidak ada. Ya. X, y menuju 0,0 itu tidak ada. Ya, coba-coba kita uraikan di dalam kertas kosong ya. 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 Ini x, y. Nah, kita buat cakaran saja. X, y menuju 0,0. Kemudian fungsinya tadi apa? Ya, fungsinya tadi x kuadrat kurang y kuadrat per x kuadrat tambah y kuadrat ya. Ya. X kuadrat kurang y kuadrat per x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, ini fungsi fx, y-nya. Nah, coba-coba kita lihat.
Nah, misalkan X, Y, jadi kalau kita gambar X, Y menuju 0,0, ya. Misalnya kita X, Y-nya itu menuju 0,0 di sini. Oke ya. Ya. Nah, ini kalau diteruskan ini garisnya Y sama dengan X ya. Nah, Y sama dengan X. Nah, kalau Y sama dengan X, apa akibatnya? Akibat pertama apa? Berarti Y-nya bisa diganti dengan X ya. Berarti kita dapat apa? X kuadrat kurang Y kuadrat berarti kurang X kuadrat ya. Per X kuadrat ditambah Y kuadrat berarti X kuadrat. Nah, kita dapatkan fungsinya 0 per 2X kuadrat. Ya. Nah, ini kan fungsi 0 sebenarnya ya. Fungsi 0. Nah, ya. Berarti yang kita dapat apa? Limit apa ini? Kalau X, Y berarti X, X menuju 0,0. Nah, fungsinya adalah ini X kuadrat dikurang X kuadrat per X kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, limitnya 0 ini karena memang fungsinya 0. Nah, berarti dari arah ini Y sama dengan X, limitnya sama dengan 0. Nah, coba-coba kalau misalnya, maaf ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Misalnya kita ambil untuk sumbu katakan titik-titik X, Y itu berada pada sumbu X menuju 0 ya, menuju 0. Sumbu X menuju 0. Ya. Kalau sumbu X menuju 0 artinya apa? Y-nya sama dengan 0 ya. Nah, ini jadi di sini Y sama dengan 0. Betul ya? Oke, ya, betul. Nah, kita ganti, lihat di sini. Y-nya kita ganti 0, yang kita dapat apa? Berarti X kuadrat dikurang 0 kuadrat ya. Per X kuadrat tambah 0 kuadrat. Ini sama dengan dapat apa? X kuadrat per X kuadrat. Ya, X kuadrat per X kuadrat. Dengan X, Y menuju 0, berarti X-nya tidak boleh 0. Ini sama dengan 1 gitu. Ya, jadi dengan demikian kita bisa nyatakan bahwa jika X, Y itu berada pada sumbu X, maka nilai-nilai fungsi itu menuju 1. Nah, dengan demikian untuk kasus yang ini kita bisa tulis bahwa limit X, Y, Y-nya 0 ya. X, 0 menuju 0,0. Ini X kuadrat kurang 0 kuadrat per X kuadrat ditambah 0 kuadrat. Ini sama dengan 1. Nah, jadi dari fenomena ini kita bisa lihat bahwa ada dua kurva ya atau jalur X, Y menuju 0,0. Jadi ini titik O 0,0 di sini. Ya, titik O atau kita tulis saja 0,0. Rupanya memberikan limit yang nilai fungsi yang cenderungnya ke bilangan yang berbeda. Nah, dengan demikian seperti yang kita katakan sebelumnya, kita bisa simpulkan bahwa limit X, Y menuju 0,0 ini nilai fungsinya ini apa? X kuadrat kurang Y kuadrat per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini juga apa? Tidak ada ya. Iya. Ya. Oke, baik Ananda semua. Ini karena masjid sudah menyuarakan untuk sholat bagi yang muslim ya. Jadi kita
videonya kita tutup untuk nanti kita sambung lagi ya. Ya mudah-mudahan videonya bisa saya gabung ini. Ya beginilah kalau kurang tahu teknologi. Oke, Anda terima kasih. Nanti kita sambung penjelasannya di video yang lain. Ya oke. Ya, baik Ananda semua. Kita lanjutkan ya untuk materi tentang limit dan kekontinuan ya. Tadi sempat terputus, tetapi sebelum melanjutkan, saya tadi periksa rupanya ada salah tulis ya, mungkin sampai salah ngomong gitu. Ya, bukan ini. Oh iya, ini sepertinya ya. Nah iya, ini fungsinya adalah fx, y ya, fx, y, tetapi saya menulis definisi yang tidak tepat ya, yang tidak tepat yang ini ya. Oke, nah, ini mestinya bukan fx ya, tetapi fx, y. Iya. Saya perhatikan memang ada beberapa salah ucap dan sebagainya, salah tulis ya. Oke lah, mohon maaf ya. Oke Ananda, kita lanjutkan dengan pembahasan kita yang tadi ya. Kita sudah menunjukkan ya sebuah fungsi ya, limitnya ya tidak ada ya, limitnya tidak ada. Fungsinya itu apa tadi ya? Oh ini fungsinya adalah x kuadrat kurang y kuadrat dibagi x kuadrat tambah y kuadrat untuk x, y menuju 0,0 ya, menuju 0,0. Rupanya pada saat x, y mendekati 0 dari arah y sama dengan x, itu kita dapat fungsinya itu cenderung menuju apa? Menuju 0 ya, cenderung menuju 0. Ya, tetapi kalau kita mendekati 0,0, x, y mendekati 0,0 pada sumbu x. Jadi di sini y-nya 0. Rupanya kita dapat apa? Nilai fungsinya itu cenderung ke 1 ya, pada cenderung ke z sama dengan 1. Dengan demikian kita simpulkan bahwa ada perbedaan ya, ada perbedaan kecenderungan nilai fungsi untuk x, y mendekati 0,0 itu dari arah y sama dengan x dan dari arah y sama dengan 0. Sehingga kita simpulkan bahwa limit dari x kuadrat kurang y kuadrat per x kuadrat tambah y kuadrat untuk x, y menuju 0,0 itu ya tidak ada. Ya oke. Kita akan coba ya. Jadi nanti Ananda akan menjumpai masalah-masalah untuk memeriksa ada tidaknya limitnya ya, ada tidaknya limitnya. Nah, kebetulan di sini memang pertanyaannya buktikan bahwa limitnya tidak ada, sehingga agak mudah. Nah, tentu kalau mau membuktikan bahwa limitnya ada, itu akhirnya kita harus menggunakan definisi ya, menggunakan definisi yang sudah kita tulis yang tadi yang saya perbaiki kembali salah tulisnya ya. Oke, baik Ananda semua. Kita coba mencari contoh, mana contohnya ya, limitnya ada. Ini nanti contohnya bisa dipelajari ya. Oke, ini oh iya, ini memang fine ya, 3S. Coba kita lihat, sepertinya memang limitnya ada ya. Oke, ini kita tulis ini. Tapi ini memang fine limitnya if
Ya, cari limitnya jika ada ya, jika ada. Ya. Kita eksplorasi saja dulu lah. Mudah-mudahan saya masih ingat ya. 3x kuadrat Y per X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, Y kuadrat. Ya, oke. Kita berikan halaman baru. Saya tulis kembali ya. Tadi soalnya limit yang kita periksa saja dulu apakah betul ada ya. Limit X, Y ini menuju 0,0. Mudah-mudahan tidak salah tulis ini. 3x kuadrat Y per, lupa lagi, X kuadrat apa Y kuadrat. Ya, mudah-mudahan tidak salah tulis ya. 3x kuadrat Y. Oh iya. Ya. Coba kita menganalisis dulu ya. Ini jangan-jangan juga tidak ada limitnya. Tapi ya. Coba kita perhatikan ya. Misalnya kita coba-cobalah ya. Kita coba-coba. Ini kan menuju 0,0. Misalnya X, Y pada saat menuju 0,0 ini di titik O ya. Di titik O. Itu misalnya dia mendekati titik O itu dari arah Y sama dengan X misalnya ya. Ya. Nah, kalau begitu, kalau Y sama dengan X, nah kita dapat nilai fungsinya. Jadi kita ganti Y sama dengan X, berarti 3x kuadrat kali X dibagi X kuadrat tambah X kuadrat ya. Nah, jadi kita dapat apa ini? 3x berpangkat 3 dibagi dengan 2x kuadrat. Ya, karena x-nya hanya menuju 0 ya, maka x kuadrat ini bisa disederhanakan. Ya, tinggal 3x dibagi 2. Nah, karena x, y menuju 0,0, tentu x juga menuju 0 ya. Berarti dengan demikian nilai fungsi itu cenderung ke 3x menuju 0, x menuju 0, berarti 3x per 2 juga menuju 0. Ya, tetapi kita harus periksa yang lain ya. Oke. Kalau misalnya dari arah sumbu x, ya ini sumbu x ya. Ini ada sumbu x, ini sumbu y. Kalau misalnya dari arah ini, ya, nah ini y-nya 0 ya, y-nya 0. Berarti kan 3x kuadrat, berarti kita dapat apa? Kita buat eksplorasi, 3x kuadrat kali y. Y-nya 0, ya, dibagi x kuadrat ditambah y kuadrat, berarti tambah 0 kuadrat. Nah, kita dapat fungsi apa? Fungsi 0 ya memang. 0 per x kuadrat. Nah, ini fungsi 0, artinya nilainya 0 semua. Tentu kalau nilainya 0, ini akan menuju 0 juga gitu. Oke, sudah dua cara, tapi kita coba cara yang lain, jangan sampai ini. Kalau tidak, kita coba-coba menduga bahwa limitnya adalah 0. Iya, limitnya adalah 0. Misalkan, oke, saya ganti dengan y sama dengan x kuadrat. Ya, jadi misalnya fungsi tersebut mendekati mendekati 0,0, jadi titik O 0,0. Nah, dari arah y sama dengan x kuadrat, gimana menggambarnya? Bagus. Ya, oke. Iya. Oke. Nah, ya. Jadi x, y mendekati 0,0 dengan melalui grafik y sama dengan x kuadrat. Ya, seperti itu. Oke ya. Nah, kalau y-nya x kuadrat berarti, oke, kita ganti 3x kuadrat kali y ya. Oke, kali y.
berarti kali X kuadrat per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Y kuadrat berarti X berpangkat 4 ya. Jadi kita dapat apa ini? Kalau kita perbaiki bentuknya, ya ini menjadi kalau semua dibagi X kuadrat berarti kita dapat apa? X kuadrat 3X kuadrat. Nah, jadi ini bisa dicoret dengan ini, 4-nya tinggal menjadi 2 ya. Berarti 1 ditambah X kuadrat. Ya, karena X, Y menuju 0,0, maka X juga menuju 0. Ya, kalau X-nya menuju 0, ini 3X kuadrat juga menuju 0. Ya, ini 1 tambah X kuadrat menuju 1 ya. Ya, berarti kalau dibagi 0 per 1 sama dengan 0. Jadi rupanya kita sudah mencoba 3 jalur ya menuju 0,0, rupanya menghasilkan 0 semua. Nah, kalau begitu kita coba menduga ya. Kalau menduga berarti kan kita bisa tulis dulu. Ya. Apakah betul ini limit X, Y ini menuju 0,0? Apa ini? Rumusnya adalah 3X kuadrat Y 3X kuadrat Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat memang sama dengan 0 gitu ya. Ya, jadi oke, katakanlah kita yakin sekali bahwa limitnya memang 0. Berarti kan kita harus buktikan. Ya, kita harus buktikan bahwa ini berlaku ini untuk jadi akan dibuktikan. Wah, ini pakai dipendekkan saja, adib akan dibuktikan ya. Untuk setiap epsilon positif ada delta positif ya, nanti deltanya kita lihat sedemikian sehingga ini tadi X, Y menuju 0,0 berarti apa ini? Jarak X, Y dengan 0,0 berarti akar dari, ya ini, berarti akar dari X kurang 0, ya kita tulis saja X kurang 0 kuadrat, ditambah apa? Y kurang 0 kuadrat. Nah, ingat definisinya tadi Ananda ya, kurang dari delta, ini berakibat, nah ini, nilai mutlak 3X kuadrat Y dibagi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini kalau dikurangi 0, kurang dari epsilon. Ya. Nah, ini yang kita akan buktikan ya. Jadi, oke, ini yang akan kita buktikan kalimat ini ya. Oke. Ya, Ananda. Sebelum membuktikan kita buat beberapa coretan-coretan ya. Jadi kita menganalisis kalimat matematika ini. Nah, yang kita perlu perhatikan ini ya, nanti dalam pembuktian kita pasang apakah betul delta yang kita peroleh itu nanti cocok dengan epsilon yang diberikan ya. Nah, coba-coba kita buat ini yang di sini kan ada akar dari X kuadrat ya. Jadi sebenarnya apakah betul kalau 0 kurang dari akar, nah ini X kurang 0 kuadrat berarti X kuadrat ya, tambah Y kuadrat kurang dari delta. Nah, ini berakibat, nah ini dia, kita sederhanakan bentuknya, 3X kuadrat Y dibagi dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, ini dikurang 0 ya, tidak usah kita tulis, kurang dari epsilon. Ya, nanti pada baris terakhir yang saya tuliskan ini, kita harus menentukan berapa nilai delta. Ya, kalau memang kita berhasil menentukan berapa nilai delta untuk setiap epsilon yang kita berikan,
yang kita berikan, itu berarti kita telah menunjukkan bahwa limitnya memang 0 ya, limitnya memang 0. Oke, Ananda, kita buat halaman baru lagi. Ya. Ya, oke. Wah, jadinya saya lupa tadi. Ya, jadi ini ya. Oke. Kita coba sudah ingat. Oke, kita melihat ini ya dulu ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya. Nah, rupanya X kuadrat tambah Y kuadrat itu kan apa ini? Y-nya kan positif ya. Y kuadrat kan positif. Ini bisa berlaku begini ya, sebagai contoh. X kuadrat kurang atau sama. Jadi, oke. Kurang dari X kuadrat tambah Y kuadrat. X, Y-nya kan tidak sama dengan 0,0. Oh, boleh. Y-nya 0, boleh. Tapi yang jelas X-nya tidak boleh 0. Berarti boleh tanda sama di sini. Iya. Ya, X kuadrat kurang dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, sekarang kita lihat bentuk ya, bentuk yang kedua. Yang kedua itu yang kita harus perhatikan, nilai mutlak 3x kuadrat Y per X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan bentuk ini? 3x kuadrat Y dibagi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, nah ini rupanya tanda mutlak ya. Nah sebenarnya kita bisa keluarkan ini ya, karena ini hanya perkalian ya. Ini kan positif semua, ya, positif yang saya lingkari ini. Berarti ini kan sama saja dengan apa? 3x kuadrat per X kuadrat ditambah Y kuadrat dikali Y-nya kan boleh negatif sebenarnya. Ya boleh 0 malah. Ya, ini tentu harus dikali nilai mutlak Y. Nah, karena kita tahu bahwa X kuadrat kan kurang dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Sehingga hasil baginya ini ya, coba diperhatikan yang saya lingkari. Coba ingat lagi, X kuadrat kan lebih kecil dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti kalau begitu, kalau kita bagi X kuadrat dibagi dengan X kuadrat tambah Y kuadrat itu kan kurang dari 1 ya. Kurang dari 1. Jadi ini kita bisa tulis kurang dari 1, berarti 3 kali 1 kali, tinggal kali Y ya. Kali harga mutlak Y. Ya. Harga mutlak Y. Ya, karena harga mutlak Y itu sebenarnya sama dengan apa? Akar dari Y kuadrat ya. Masih ingat di kalkulus 1 ya. Ini jadi sama dengan akar Y kuadrat. Nah, ini tentu kita tetap masih tulis ya 3 kali. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama. Akar Y kuadrat tentu kurang atau sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Iya. Nah, ini 3 tetap. Nah, ini kita lihat kan ini sama dengan delta nanti ya. Oke. Ya, sekarang kita bisa berdasarkan cakaran ini kita bisa lanjutkan pembuktiannya ya. Jadi kita tulis di sini bukti. Apa yang mau kita buktikan? Yang kita buktikan adalah klaim kita yang tadi menyatakan bahwa limit 3x kuadrat Y dibagi X kuadrat ditambah Y kuadrat untuk X, Y mendekati 0,0 itu sama dengan 0. Jadi tentu saja
kita kembali ke definisi ya, definisinya mengatakan apa? Saya tulis ini akan dibuktikan adib ya, oke. Ya, untuk setiap epsilon positif ada delta positif sedemikian sehingga ya jika 0 kurang dari ya akar x kuadrat ditambah y kuadrat kurang dari delta, nah, maka apa ini ya 3x kuadrat y ya, nilai mutlak 3x kuadrat y per x kuadrat ditambah y kuadrat ya dikurang 0 ya, limitnya 0 kurang dari epsilon. Nah kita sudah punya cakaran di atas ya yang sebelumnya bahwa apa? Nah ini bahwa nilai mutlak 3x kuadrat y per x kuadrat tambah y kuadrat itu kurang dari ini. Iya. 3 kali x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, bagaimana membangun buktinya? Ya, berarti kan hubungan ini saja yang kita lihat ya. Ya, hubungan yang ini saja yang kita perhatikan ya. Untuk epsilon positif dan ada delta positif nanti kita bisa tentukan. Ya. Nah, kita di dalam bukti kita bisa bekerja mundur ya. Misalnya kalau kita tulis bukti, nah, ini masih cukup ya, oke ya. Ya. Karena dimulai dengan untuk setiap epsilon positif, maka buktinya kita mulai dengan kata kalimat diambil epsilon positif. Ya, diambil epsilon positif. Ini sebarang ya. Ya, sebarang. Oke. Nah, karena kita mau menemukan delta, di sini dikatakan ada delta. Berarti kan kita bisa pilih ya. Coba dipilih delta berapa gitu. Nah, delta berapa? Nah, coba kita lihat. Ini kita belum tulis di cakaran rupanya, ya, delta. Tapi kalau saya melihat, nah, karena apa itu 3x kuadrat y per x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari 3 kali akar x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, akar x kuadrat tambah y kuadrat itu kan kurang dari delta. Maka nanti kita sebenarnya akan menemukan deltanya itu adalah epsilon per 3. Tapi nanti kita lihat ya. Ya, tidak usah kita tulis dulu. Maka kita lanjutkan saja buktinya. Maka untuk nah ini 0 kecil akar x kuadrat ditambah y kuadrat ini kurang dari delta. Ini berakibat, nah kita akibat, coba ini harga mutlak apa tadi? Oh ya, ya 3x kuadrat y per x kuadrat. Ya. 3x kuadrat y per x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 0. Nah, rupanya ini sama dengan mana tadi? Oh iya, ini. Ya, ini. Ya. Kurang dari 3 kali akar x kuadrat tambah y kuadrat. Kurang dari 3 kali akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat. Ini kurang dari atau kurang sama? Iya, kurang atau sama ya, boleh. Nah, kita lihat akar dari x kuadrat tambah y kuadrat kan kurang dari delta ya. Ya, seperti di atas. Berarti ini kurang dari 3 kali delta. Ya, dengan demikian kalau kita mau memaksa yang besaran ini nanti kurang dari epsilon, ya, kurang dari epsilon, sorry, ini
Ya, ini sudah kurang dari epsilon karena sudah ada tanda di sini ya, kurang dari. Maka sebenarnya dari cakaran kita bisa lihat kalau 3 delta sama dengan epsilon, maka deltanya kan sama dengan epsilon per 3 gitu. Ya, jadi dengan demikian kita bisa tulis di sini ya, epsilon per 3. Iya, epsilon per 3. Nah, buktinya nanti kita misalnya kita belum sampai pada epsilon ya. Jadi misalnya saya coret ini. Maka kita bisa tulis kembali. Sorry. Ini sama dengan deltanya adalah epsilon per 3. Berarti sama dengan 3 kali epsilon per 3. Ya. Nah, ini bisa dicoret, ini sama dengan epsilon. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa 3x kuadrat Y per x kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 0, itu kurang dari epsilon. Nah, dengan demikian, barulah kita bisa simpulkan bahwa limit ya x, y menuju 0,0. Nah, ini fungsinya 3x kuadrat Y dibagi x kuadrat tambah Y kuadrat. Ini sama dengan berapa? Ya, yang ini. Nah, gitu. Ya, sama dengan 0. Ya. Oke, jadi membuktikan limit pada dasarnya mencari berapa besarnya delta kalau epsilon kita berikan ya. Nah, epsilon itu kan sembarang. Jadi pada saat epsilonnya bergerak, misalnya diubah-ubah, berapa nilai deltanya gitu. Nah, jadi contohnya untuk seperti ini. Nah, kalau misalnya epsilonnya 0,1, berarti kan deltanya menjadi 0,1 dibagi 3 berarti berapa itu? Ya, 0,1 dibagi 3 berarti 0,33 0,033 ya, 0,033 dan seterusnya. Nah, nanti kita bisa tunjukkan bahwa kalau deltanya kita ganti 0,33, maka 3x kuadrat Y per x kuadrat tambah Y kuadrat itu pasti kurang dari epsilon. Epsilon tadi 0,1. Ya, dicoba saja Ananda semua ya di sini. Jadi masukkan epsilonnya berapa, nanti kemudian apa betul delta yang kalau epsilonnya dibagi 3 itu memenuhi persamaan ini ya, atau memenuhi kalimat ini gitu. Iya. Oke, baik Ananda semua. Sejauh ini kita sudah mempelajari bagaimana menentukan ada atau tidaknya limit fungsi dua variabel bebas ya. Nah, untuk materi berikutnya tentang kekontinuan fungsi saya kira tidak terlalu sulit lagi karena kita sudah mempelajari bagaimana menentukan ada atau tidaknya limit. Karena kekontinuan fungsi itu syaratnya limitnya harus ada dan nilai fungsinya juga harus ada ya. Di titik tersebut, kemudian nilai limit dan fungsi harus sama. Nah, ini oke. Oh iya, ini kesimpulannya tadi ya. Saya sudah tulis. Iya. Nah, ini dia. Oh iya. Ya, definisi fungsi kontinu di suatu titik ini kita bisa tulis seperti ini ya. Ya, f kontinu di titik C1, C2 jika dan hanya jika ya, JHJ saya tulis. Pertama, limit fxy, jadi limit fungsinya untuk x, y menuju C1, C2 itu harus ada. Ya, harus ada ya. Nah, kemudian syarat kedua,
nilai fungsi di C1, C2 atau FC1, C2 juga harus ada. Nah, kalau keduanya ada, maka keduanya harus sama di syarat yang ketiga, yaitu limit fx, y untuk x, y menuju C1, C2 harus sama dengan apa? FC1, C2. Iya. Jadi kalau misalnya mau memeriksa apakah fungsinya kontinu, periksa dulu apa ada limitnya. Ini yang pertama ya. Yang pertama, apakah ada limitnya? Kalau tidak ada limitnya di titik itu, ya sudah, itu tidak kontinu. Ya. Kalau misalnya kontinu, limitnya ada, diperiksa lagi, apakah nilai fungsinya ada di titik tersebut. Kalau tidak ada, ya tidak kontinu lagi, gitu kan? Ya. Nah, kalau keduanya ada, nah kita periksa terakhir, apakah limitnya sama dengan nilai fungsinya. Nah, kalau syarat yang ketiga memang juga dipenuhi, barulah kita katakan bahwa fungsi tersebut kontinu di titik tersebut. Ya, gitu ya. Ya, oke. Baik, Ananda semua. Mudah-mudahan penjelasan dari video ini bisa membantu Ananda semua untuk memahami konsep limit dan kekontinuan untuk fungsi dua peubah bebas atau dua variabel bebas, ya. Ya, apa yang disampaikan di video ini itu hanya sebatas bagaimana memahami konsep. Ya, di video ini belum dijelaskan ya pemecahan masalah. Jadi saya harapkan Ananda semua bisa berlatih soal-soal pada file yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Baik, Ananda semua, saya kira cukup untuk pertemuan kita pada subchapter 14.2 tentang limit dan kekontinuan. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami lebih baik. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan Ananda semua tetap sehat ya, tetap sehat. Oke, baik, saya cukupkan dulu untuk video kali ini. Oke, Ananda semua bisa berlatih soal-soal ya. Ya, jadi jangan hanya berhenti pada apa yang saya sampaikan di video ini. Oke, terima kasih.